Perkenalkan, namaku Marcella Devina Ratnamaya dengan NIM G0023-099 dari kelompok A5. Ayo kita belajar bareng anatomi tentang otak dan daerah sekitarnya. Nah, ini ada siswa SMP yang dia itu terjatuh dari tangga, kemudian kepalanya terbentur. Nah, setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan tangan, wajah, dan tidak bisa merasakan nyeri dan suhu. Nah, ini tuh bisa terjadi mungkin karena adanya gangguan di area otak yang mengatur sistem-sistem tersebut. Kalau merasakan nyeri dan suhu berarti kan sistem sensorik ya. Terus untuk menggerakkan tangan, wajah itu berarti motoriknya. Nah, ini dijelaskan di area Brodmann. Ini area pada korteks cerebrum. Dia itu mengatur fungsi-fungsi khusus sesuai dengan letaknya. Nah, ini yang pertama kita lihat dulu nih yang warna biru ada area 312. Itu fungsinya sebagai area sensorik primer. Dia ada di gyrus pos sentral. Nah, kemudian untuk area 4 itu adalah area motorik primer. Dia di gyrus presentral. Kemudian yang 6 ini adalah area motorik sekunder, dia ada di lobus frontalis. Terus kita lihat area 43 yang di sini. Ini tuh area gustatorik, jadi untuk pengecapan rasa gitu ya. Terus untuk area 4445 itu adalah area Broca, jadi dia itu adalah area bicara. Tapi sebenarnya area yang lebih gimana ya, bicaranya tuh secara motorik gitu, jadi dia menggerakkan mulut bisa bicara. Nah, beda dengan area 39 dan 40 nih. Kalau 39 dan 40 ini adalah area Wernicke nih. Jadi dia itu fungsinya sebagai bicara sensoris. Jadi misalnya kayak pengetahuan bahasa, pemahaman bahasa, terus kayak dia tahu nih, oh orang ini ngomong apa lah, itu semuanya diatur di area Wernicke. Nah, terus kita ke yang warna hijau belakang ini adalah lobus occipitalis. Jadi ada area 17 itu area visual primer untuk penglihatan, dan yang 18-19 ini juga sama, tapi dia yang sekunder. Terus ada ini di sini yang warna hijau satunya ada area 41 dan 42, itu adalah area auditori primer, jadi untuk pendengaran, dan yang area 22 ini untuk auditori sekunder gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tractus pyramidalis. Jadi tractus pyramidalis itu adalah jaras dari area motorik primer dan sekunder ya. Tadi yang area 4 sama 6 itu dia berjalan menuju ke medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Jadi dia itu afren. Afren kan efren itu keluar gitu ya. Jadi dia itu jarasnya atau kayak jalannya lewat situ gitu. Nah, nanti ketika melewati decussatio pyramidalis atau yang di sini nih, ini nanti dia akan menyilang. Nah, menyilang gimana sih? Jadi gini, kan awalnya dari korteks cerebri nih. Nah, kemudian dia akan memasuki area di crus posterior capsula interna. Nah, itu adalah serabut proyeksi ya. Kemudian dia memasuki bagian tengah mesencephalon. Nih, mesencephalon, kalau udah sampai mesencephalon, dia nanti akan turun masuk ke bagian tengah pons, kemudian akan melewati medula oblongata di sini. Nah, nanti kalau udah sampai ke decussatio pyramidalis, dia akan menyilang. Nah, menyilang akan menjadi corticospinalis lateral yang dia akan ke arah kontralateralnya. Jadi asalnya tuh yang asli dia kan dari sini kan. Nah, terus yang tidak menyilang itu akan menjadi tractus corticospinalis anterior. Jadi dia tetap di cornu anterior, daerah cornu anterior. Nah, ini menyilang nih jadi cornu posterior di sisi yang berlawanan. Nah, terus mereka itu jalannya di substansia alba. Nggak ada yang di substansia grisea. Nanti kalau substansia grisea itu misal ada stimulus atau impuls baru nanti lewat situ. Nah, intinya nanti berakhir di cornu anterior medula spinalis, itu untuk yang corticospinalis anterior. Jadi sebenarnya corticospinalis itu adalah nama lain dari pyramidalis. Nah, terus ini tractus extrapyramidalis, jadi dia itu fungsinya sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Jadi dia itu menunjang fungsi tractus pyramidalis. Dan tractus extrapyramidalis ini dia terdiri dari beberapa tractus. Yang pertama ada tractus vestibulospinalis. Ini. Nah, dia itu untuk keseimbangan sama menjaga tonus otot. Kemudian ada tractus reticulospinalis yang lateralis, itu asalnya dari medula oblongata.
Dan kalau yang reticulus spinalis ventrolateral itu asalnya dari pons. Kemudian kalau tractus tectus spinalis itu asalnya dari mesencephalon yang menuju ke medula spinalis. Jadi intinya tuh dia kayak menyempurnakan gitu loh fungsinya dari tractus piramidalis. Nah, contohnya pada bayi itu kan tractus ekstrapiramidalisnya kan belum sempurna gitu ya perkembangannya. Makanya bayi itu kan bisa gerak. Dia bisa ngerakin anggota badan, tapi misal nih dia memegang benda-benda lunak tuh kekuatannya kayak belum bisa dikontrol gitu loh. Nah, itu.